Ibu dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Sesungguhnya, Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya, Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan kedua. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang."
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kelahiran Yesus Kristus mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan kedatangannya. Hal ini sama seperti dua orang tua bernama Bapak Simeon dan Ibu Hana. Selama hidup, mereka selalu menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, Anak Allah yang dijanjikan itu. Simeon orang yang benar dan salah hidupnya. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia akan terus hidup sebelum melihat Sang Juru Selamat. Ketika orang tuanya membawa Yesus yang masih bayi masuk ke bait Allah, Simeon segera menyambutnya. Sambil menatangnya, dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada saat yang sama, ada juga seorang nabi bernama Hana di situ. Dia sudah sangat lanjut usianya, 84 tahun. Dia pun menyambut Yesus dengan sukacita sambil berbicara tentang anak itu kepada orang banyak. Kehadiran Yesus Kristus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kedua orang yang sangat menantikannya. Simeon merasa sangat bahagia. Pada saat itu juga, dia merasa sudah siap menghadap Tuhan. Pasalnya, dia sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan atas umatnya. Ibu Hana juga begitu. Dia bahagia menyambut Yesus dan bersaksi tentang Dia kepada orang banyak. Itulah orang-orang yang sungguh menantikan Tuhan Yesus. Kehadirannya membuat mereka berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, demikian juga kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dia akan membahagiakan hidup kita. Dia, Sang Juru Selamat, Tuhan, dan penebus dosa kita. Dia melepaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Dia mendampingi dan memberikan kekuatan tatkala kita mengalami permasalahan. Dia memberi kekuatan agar dapat menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup kita. Seperti Bapak Simeon, hidup kita akan menjadi damai. Oleh karena itulah, kita akan dapat bersaksi tentang Dia seperti Ibu Hana. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang
menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.